Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika Ibu. Alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini insya Allah Ibu akan mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS di SMA Negeri Cimahi. Nah, adapun mungkin kita bisa langsung saja ya masuk ke topik yang akan kita pelajari nanti. Ada 6 topik yang akan kita pelajari nanti di pembahasan semester 1. Yang pertama adalah hakikat fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini kita akan belajar tentang, sebenarnya kalau kalian waktu SMP kan belajar tentang sains satu kan ya, dalam satu materi yaitu IPA. Di dalam IPA itu ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, itu menjadi satu. Nah, kalau di SMA ini 3 topik itu di 3 mata pelajaran itu dipisah satu-satu. Nah, kalau membedakannya mungkin nanti misalnya kalau kalian lihat sosok ibu misalnya ya, kalau dalam pelajaran biologi maka yang dipelajari adalah tentang panca indera, kemudian tentang sel dan lain-lain. Kalau dalam pelajaran kimia misalnya yang dipelajari itu adalah tentang deterjen, kemudian reaksi kimia misalnya CO2 itu molekulnya dan lain-lain. Nah, kalau dalam pelajaran fisika yang dipelajari itu adalah ukurannya, misalnya berapakah tinggi ibu, kemudian massa ibu berapa, kemudian hal-hal yang terkait dengan pengukuran dan alat ukurnya. Jadi fisika itu adalah khas dengan pengukuran dan alat ukurnya. Nah, kemudian topik yang kedua, kompetensi dasar yang kedua itu adalah tentang prinsip-prinsip pengukuran yang tadi. Jadi yang pertama hakikat fisika tadi, yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip pengukuran. Di sini kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana mengukur sesuatu. Jadi kalau dalam fisika itu kita belum bisa disebut memahami sesuatu kalau kita belum bisa mengukur. Jadi tahu ukuran dari sesuatu itu. Misalnya kita baru bisa cukup paham tentang matahari kalau kita bisa tahu berapa jaraknya dari bumi, kemudian kita tahu berapa suhu panas di permukaannya, kemudian kita tahu berapa diameternya dan lain-lain. Sesuatu yang bisa diukur. Jadi satu yang eksak. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Kalau materi ini mungkin tidak asing untuk kalian karena waktu SMP kalian mempelajarinya. Ini ada di materi GLB dan GLBB. Nah, kita akan kupas lagi. Tapi kalau di SMA mungkin lebih banyak tentang kupasannya, ya mungkin tidak jauh beda sih sebenarnya dengan SMP, tapi ada penambahan sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan prinsip penjumlahan dalam vektor sebidang. Nah, kalau di fisika itu ada 2 besaran ya. Kalau sebelumnya di SMP kalian belajar ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, nanti akan ditambahkan ada 2 macam besaran lagi, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk besaran vektor nanti itu terkait dengan selain besarnya, nilainya juga terkait dengan arahnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang itu, membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, topik kelima yang akan kita pelajari terkait dengan jenis gerak yang lain, yaitu gerak parabola. Gerak parabola itu kalau tadi di materi tentang kecepatan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan, itu gerakannya dalam arah lintasan lurus. Nah, arah lintasan lurus berarti seperti garis itu ya, lurus. Nah, kalau gerak parabola berarti arah lintasannya berbentuk melengkung seperti itu. Ya. Nah, itu adalah topik kelima. Jadi nanti kita akan belajar tentang gerak parabola. Bagaimana cara menghitung? Tadi kan terkait dengan ukuran ya. Jadi bagaimana cara kita mengukur kecepatan benda yang bergerak dengan gerak parabola, jarak yang ditempuh oleh benda kalau dia bergerak dengan lintasan parabola dan lain sebagainya. Nah, topik yang terakhir atau yang keenam itu terkait dengan jenis gerak yang lain, yaitu gerak melingkar. Nah, jadi sesudah gerak lurus, kemudian gerak parabola, nah sekarang adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu memiliki karakteristik yang khas, yaitu
kita hanya perlu satu komponen saja untuk kita ketahui tentang gerak melingkar itu, yaitu jari-jarinya. Nah, dalam mempelajari tentang gerak melingkar ini ada banyak sekali variasi yang mungkin akan menarik untuk kita bicarakan. Oke, itu adalah topik-topik yang akan kita pelajari. Nah, mungkin kemudian kita akan ganti sekarang dengan bagaimana cara Ibu menyampaikan materi ini kepada kalian. Pasti Ibu membutuhkan media karena Ibu ada di sekolah sementara kalian ada di rumah. Nah, insya Allah nanti Ibu akan menggunakan beberapa aplikasi untuk menjelaskan materi kepada kalian dan kita berinteraksi di dalamnya. Media yang Ibu pakai yang pertama adalah WhatsApp. Kalian sudah familiar dengan itu, insya Allah semuanya sudah punya ya. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi EduBox. Mungkin kalian harus menginstal aplikasi EduBox Go di handphone kalian. Semoga kalian sudah memilikinya ya. Kemudian yang ketiga yang digunakan oleh Ibu adalah aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting ini Ibu perlukan karena Ibu masih baru dengan kalian. Ibu tidak mengenal wajah kalian karena kalian kan murid baru ya. Jadi setidaknya Ibu pernah melihat langsung, chatting langsung dengan kalian, melihat wajah kalian melalui aplikasi Zoom Meeting. Entah mungkin nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, tapi setidaknya ada sesi itu ya. Oke. Kemudian yang keempat yang Ibu pakai nanti adalah menggunakan aplikasi Google Forms. Jadi untuk mengumpulkan data, kemudian ulangan mungkin atau sesuatu yang harus diperoleh hasilnya secara instan, mungkin Ibu akan perlu menggunakan Google Forms. Nah, Google Forms ini nanti linknya insya Allah biasanya akan Ibu sertakan, cantumkan di WhatsApp ya. Kemudian yang terakhir dan lain-lain itu bisa misalnya nanti kalian diarahkan untuk menonton video di YouTube misalnya, atau misalnya menonton video yang diunggah sendiri oleh Ibu atau kegiatan Ibu. Oke. Nah, kita sudah sampai ke media. Sekarang yang terakhir adalah tentang cara penilaian. Nah, untuk penilaian di kelas fisika, mungkin karena fisika memang eksak ya. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu nilai dari kalian. Yang pertama itu adalah aktivitas kalian di grup WhatsApp. Ya, yang pertama aktivitas di grup WhatsApp. Mungkin biasanya ada absensi nanti di grup WhatsApp untuk pertemuannya. Kemudian Ibu mungkin juga bisa cek di info tentang aktivitas kalian di sana. Itu jadi poin pertama untuk penilaian aktivitas kalian. Kemudian yang kedua yang Ibu nilai dari kalian adalah kelengkapan tugas. Misalnya, kalau dalam satu topik itu Ibu memberikan misalnya 3 tugas misalnya, maka berapa banyak tugas yang kalian kumpulkan, apakah 1 atau 2 atau 3 atau tidak ngumpulin sama sekali. Nah, itu pasti berbeda penilaian untuk kalian. Nah, yang ketiga yang akan Ibu nilai adalah kualitas dari tugas kalian. Jadi selain lengkap atau tidak, banyaknya ya tadi ya, kualitasnya juga ada yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, ada yang asal jadi, malah mungkin ada yang sama dengan temannya tugasnya. Nah, itu pasti memberikan poin yang berbeda. Kemudian yang ke berapa tadi berarti? Yang keempat berarti, yang keempat itu bisa dari nilai tes atau biasanya disebut ulangan ya. Nah, tes itu biasanya akan diberikan di akhir topik, gitu ya. Tesnya bisa lewat EduBox atau lewat Google Forms, tapi mungkin lewat EduBox karena mungkin akan lebih mudah untuk kalian mengerjakannya ya. Nah, yang terakhir nilai itu tentu saja dari nilai ujian akhir semester yang pasti harus wajib diikuti oleh kalian semua. Oke, mungkin sampai di sini perkenalan dengan Ibu. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian tetap bersemangat untuk mengikuti belajar dari rumah ini. Jangan lupa untuk berdoa, menjaga kesehatan selalu, ya. Sampai jumpa di Zoom meeting perdana kita nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.